telah diperbuat. Nggak ada. Bahkan muridnya semua kabur. Kabur muridnya. Apa ajaran kasih? Mana buktinya? Ayo dong, tunjukkan ajaran kasih. Ya, coba. Kalau dibandingkan, katanya selalu kalian membilangkan, apalah akhlak Nabi kalian? Hanya taunya mengawini bocil, tukang kawin. Hey, hello, hello. Coba deh, runut. Dari mana datangnya Yesus? Bukankah keturunan Daud? Siapa sih Daud? Oh, Daud itu yang pernah berzina dengan Batseba. Daud pernah berzina dengan Batseba. Begitu ya? Bang Filipus di-mute dulu. Daud itu pernah berzina dengan Batseba, akhirnya turun sampai ke Salomo. Salomo itu yang 700 istri ya? 300 gundik. 700 bininya, 300 gundik. Wow. Ini kira-kira ayo apa tuh yang sampai bisa meladenin 1000? Silakan kalian rekam. Tertulis 700 bini, 300 gundik. Bukankah di dalam Lukas 1 nomor 31 dia akan mewarisi takhta Daud? Daud ini siapa? Oh, nenek moyangnya. Oh, Raja Daud yang pernah mengintip Batseba mandi. Oh, Raja Daud yang pernah melakukan perzinahan dengan Batseba. Oh my God. Raja Daud yang di dalam 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12, Tuhannya Raja Daud mengambil istrinya Daud dan diberikan kepada laki lain untuk digauli. Oh, di dalam 2 Samuel 12 nomor 1 sampai seterusnya dikatakan Tuhannya akan mengambil istri-istri tuannya dan memberikan di atas pangkuan Daud. Oh, miris ya. Ada keturunan Tuhan yang punya nenek moyang, ternyata keturunan dia tuh nenek moyangnya adalah seorang penjina. Nabi Muhammad berapa istrinya ya? 13. Salomo berapa? 700. Wow, hebat. Itu berumur berapa? 50 tahun ya pada waktu Salomo meninggal ya. Wow. Saya salut dengan ajaran seperti ini. Ketika 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12, Tuhan menghukum Daud dengan cara apa? Aku akan menimpakan malapetaka di atas keluargamu. Aku akan mengambil istri-istrimu, memberikan kepada laki-laki lain. Laki-laki itu akan tidur bersama istri-istrimu di siang hari secara terang-terangan di depan orang Israel. Wow, saya penasaran. Kira-kira gimana ya? Ada Tuhan, ternyata nenek moyangnya adalah seorang penjina. Silakan bantah saya dong. Bukan kayak Daud berzina dengan Batseba. Derni, baca itu Nora. Biarin, sebentar, jangan dipotong saya itu naga. Mereka kan dari tadi typing seperti ini, ya kan? Nah, terus di dalam Markus, kaum keluarganya Yesus mengatakan Yesus nggak sanggup saya. Yesus ODGJ. Oh my God. Masa Yesus dikatakan tidak waras? Nggak boleh dong. Nggak boleh ya. Ya walaupun tertulis. Kaum keluarganya datang hendak mengambil dia karena dia sudah dikatakan sudah tidak waras. Alias kalau orang Batak bilang ritik. Ya kan? Oh Nora, kamu di dalam Al-Hijr ayat 6. Oke. Nabi Muhammad dikatakan gila. Yang mengatakan siapa? Kalian lupa baca ayat 1, 2, 3. Yang mengatakan Nabi Muhammad gila itu adalah kalian sendiri. Siapa? Kafirun. Orang kafir ini seperti siapa? Ya orang-orang seperti ini. Yang tidak pernah mau menerima kebenaran.
Mereka mau menerima kebenaran Tuhan mereka menjadi manusia. Tuhan mereka dilahirkan oleh Bunda Maria. Waktu kecil, Tuhannya ngapain? Ngompol, menyusui dari ibunya, makan bubur. Ketika berumur 6 bulan ke atas, bubur lembik. Iya kan? Enggak, masih bubur halus, Nor. 9 bulan baru bubur lembik. Umur 1 tahun, baru belajar ngomong. Mama, mama, papa, papa. Oh, Tuhan belajar ngomong ya. Lebih hebat Nabi Isa saya dong. Nabi Isa. Emang apa hebatnya Nabi Isa kamu, Nor? Loh, gak tahu ya? Emangnya kamu pikir Bunda Maria dengan Siti Maryam tuh tidak mendapat fitnahan? Dia dikatakan wanita penzina. Cuman saya penasarannya begini. Siti Maryam itu asal usulnya, nasabnya itu tahu. Ternyata anak dari Ali Imron. Ibunya bernama Siti Hana. Ali Imron itu siapa? Ali Imron itu seorang laki-laki yang soleh, keluarga yang sangat terkenal pada waktu itu, terkenal dengan kesolehan beliau, sehingga ketika Siti Maryam mengandung, dikatakan bahwa Siti Maryam adalah seorang wanita penzina. Terus pulang Siti Maryam dengan membawa bayi imut yang bernama Isa, Nabi Isa. Datang orang-orang Yahudi pada waktu itu ke rumahnya. Ya kan? Hukuman bagi seorang pezina itu harus dirajam sampai mati. Dirajam. Ngeri nih. Tapi apa yang terjadi? Bagaimana caranya Allah menyelamatkan nama Siti Maryam? Dan Siti Maryam dirajam sampai mati itu bagaimana caranya? Oh, ternyata Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa. Apa, Nora? Itu loh di dalam surat Maryam. Itu dikatakan Nabi Isa bisa berbicara. Pada waktu dia masih di ayunan, beliau berbicara. Apa katanya? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Aku diberikan kitab suci Injil. Selama beliau hidup, beliau melakukan sholat dan menunaikan zakat. Loh, kalau di dalam Kristen, gimana cara menyelamatkan ibunya Bunda Maria? Oh, dikawinkan Nora. Dengan siapa? Dengan Yusuf. Yusuf itu siapa? Gak tahu. Tiba-tiba nasabnya sampai ke Daud. Bingung ya? Bingung dong, ya kan? Bingung. Karena apa? Karena kitabnya Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang tidak sejaman dengan Yesus. Legalitas suratnya pun tidak ada dari Yesus. Pada waktu Yesus memberitakan Injil bersama murid-muridnya, firman yang diterima oleh Yesus dari Tuhannya, dari Bapanya. Kemana firmannya? Apakah Yesus menyuruh menulis? Oh tidak, Nora. Memang Yesus tidak ada menyuruh murid-muridnya untuk menuliskan. Terus dari mana Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Ternyata di dalam Lukas 1 nomor 3. Lukas melakukan penyelidikan dari narasumber-narasumber dan dia memutuskan untuk mengkitabkannya bagi kalian. Kalian ditipu ya? Kalian ditipu oleh kitab penyelidikan. Kasihan amat ya. Kasihan ya. Ya kasihanlah Nora. Makanya Nabi Isa itu dimuliakan oleh Allah. Tidak mungkin Nabi Isa kami itu terhina. Beda loh Nor dengan kitab sebelah. Kitab sebelah kenapa? Galatia 3:13. Di masa dikatakan begini? Terkutuklah yang digantung di kayu salib. Wadaw. Jadi yang di kayu salib itu terkutuk? Iya. Salah satunya siapa yang motong di kayu salib? Terus apa dibilang lagi? Masa di dalam Yohanes 1 nomor 29? Kenapa? Terus di dalam Wahyu 5 nomor 6 Nor? Kenapa? Iya, ada yang mengkiaskan loh. Orang yang katanya istimewa, orang yang katanya mulia, itu dikiaskan dengan domba. Wow, kok kayak begitu ya? Kok kayak begitu ya? Iyalah Nora, makanya di Islam itu semua diatur. Diatur, BAB kau pun diatur woi. Makan pun kau diatur woi.
Ya. Jadi jangan ajarkan kami tentang adab. Kalian selalu bilang, apa sih gunanya? Masa mau jima aja dengan istri kita diatur? Ya iyalah. Karena apa? Karena binatang saja. Kalau kawin dari lubang dubur aja bisa. Emang kalian mau disamakan dengan binatang? Mau. Mau. Ya tapi nggak apa-apa lah. Kalian kan dikatakan adalah domba-domba. Iya kan? Iya kan? Iyalah. Makanya jangan kau ngomong di sini penghujatan kepada saya. Saya lebih parah menghujat, bro. Ya kan? Sampai-sampai saya dituduh sama si dosmet, saya menista agama kalian. Saya baca kitab kalian bilang saya menista. Berarti isi kitab kalian menista. Oh my god, ngeri ya. Ngeri dong. Ada kitab yang seperti itu. Bunuhlah, bunuhlah, bunuhlah. Itu kitab siapa? Kitab Islam. Al-Quran gak ada kata bunuhlah, bunuhlah, bunuhlah. Gak ada, bro. Di dalam kitab Islam tidak ada Allah kami mengambil istri orang diberikan kepada laki-laki lain untuk digauli. No. Di dalam Al-Quran kami tidak ada dikatakan bunuhlah semua anak-anak kecil, anak-anak yang masih menyusui, ibu-ibu hamil, binatang ternak. No. Kau tengok itu bangsa Amalek, mengerikan dibuat Tuhan kamu. Dibantai semuanya, bro. Al-Quran gak kayak gitu. Bahkan orang kafir ketika meminta perlindungan, kami wajib untuk memberi perlindungan kepada orang kafir kalau memang dia sudah meminta perlindungan. Kalian, hey, jangan lupa gitu ya kan. Contoh si Derni, dia bilang apa si Derni? Ngambil istri anak angkat bisakah? Istri anak angkat? Emang anak angkat kamu itu adalah mahram kamu, Derni? Emang anak angkat itu udah kamu susui? Udah kamu susui selama 5 kali kenyang dia? Makanya saya bilang, Kristen itu tidak ada diajarkan mana yang mahram, mana yang tidak. Mana yang boleh dinikahi, mana yang tidak. Contoh, kalau Derni mau kawin sama bapaknya nggak masalah. Nggak masalah. Karena nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Ya kan Derni? Derni, jangan melakukan pembodohan sama saya. Ya Derni ya. Jangan. Cukup saya dulu dibodohi oleh pendeta kamu. Kalau kamu memang merasa aman-aman saja dibodohi pendeta kamu, ya itu hak kamu. Suka-suka kamu, ya kan? Kalau kamu untuk menebus dosa kalian, ya terserah kamu lah, Derni. Karena ya begini, Derni. Saya nggak masalah kalau kamu nggak pakai otak sehat kamu. Ya karena mungkin otak sehat kamu udah mati. Jadi kalau akal kamu sudah mati, pikiran kamu sudah tidak ada, apa bedanya kamu dengan binatang? Ya kan? Apa bedanya? Karena binatang itu punya otak, tapi akalnya nggak ada, Derni. Kamu kan ada akal, Derni. Ya kan? Jadi ya, jangan melakukan pembodohan sama saya deh. Kalau kamu mengatakan baginda Rasulullah kami itu mengawini mantu, lupa kamu di dalam kitab Kejadian. Ada yang kawin loh sama mantunya juga. Iya kan? Bahkan di kitab kalian itu ada dua putrinya menggauli bapaknya untuk menyambung keturunan. Nauzubillah. Sungguh ngeri ya fitnahan kalian terhadap Nabi Lut. Iya kan? Sungguh ngeri. Gitu loh ya. Ya. Oke, Derni. Yang baru masuk kalau noise langsung turun aja. Saya nggak suka di sini naik. Ya alhamdulillah itu alhamdulillah. Itu dapat 2 madu gratis itu dari Bang Acong. Dapat 2 madu gratis dari Bang Acong 2 botol. Saya jadi mabuk madu dong. Gini aja itu. Bang Acong mau ngirimkan madu untuk saya berikan lagi kepada saudara yang lain. Bang Acong, thank you Bang Acong. Loh, Sama-sama bunda ya. Nggak jadi masalah, Mbak. Nggak jadi masalah ya. Nggak jadi tadi masalah. toh. Iya, iya. Tadi toh bilang mau. Mau apa? Di Anda madu. itu. Di madu. Di madu. Janganlah.
Aku nggak mau di madu. Kalau itu madu yang bahaya, bikin bengkak-bengkak dihajar centong. Sebenarnya Jadi ya, sebelum itu Nora melanjutkan, yang panas itu tadi si putra di si apa? Si Laid. Dia mau minta naik, pas itu Nora bilang Tuhannya dari apa nih? Dari itu dia minta naik, cabut, lari dia ke birit-birit. Habis itu datang si Derni dan lain-lain, tambah panas, datang lagi si Rasmi tukang jual tua ya kan, dan lain-lain tuh Oten pada kepanas ya. Ini saya kata itu Dora jangan diblokir kan, ada ini Mamat dibilang ya kan, Jangan, ya terlalu mau hujan, biarin. nah saya ituin ya, saya bisuin panas semua Oten. Terutama si Begini. Derni. Lanjut itu Nora. begini, kalau alhamdulillah, masya Allah, barakallah Bang Acong. Semoga rezeki Bang Acong berlimpah, segala urusannya dilancarkan oleh Allah, diberikan kesehatan untuk anak dan istri, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, anak yang soleha. Amin, amin. Mudah-mudahan Amin, menjadi Bunda. anak yang Amin. hafiz dan hafizo. Cuman Amin, amin. kemarin ada yang belikan saya madu 2, ya kan? Satunya alhamdulillah masih ada, satunya masih tinggal setengah. Kalau ada saudara-saudara kita yang di bawah mau, silakan DM Ito Faruk, Bang Acong nanti yang ngapakan. Gak apa-apa Bang Acong ya, kita kan berbagi juga. Ya kan Siap, Bang siap, Acong? siap Bunda. Aman. Iya, siap. Iya. Jadi kalau ada yang mau, silakan DM Ito Faruk, alamatnya dengan apanya, biar dikonfirmasi sama Bang Acong. Ini udah ada yang mau, Rosida. Aduh, kenapa saya kena peringatan itu? Dilapor. Turun dulu, turunkan saya. Ya, turun lah. Saya turun dulu. Bisa dia ya. Udah dibayar dia. Di 200 orang di bawah, follow dong akun yang di atas, tap layar, follow Ibu. juga. Ibu, ini yang pertama Ibu Rosidah mau ya, Rosidah Sanjaya 5 Bang Faruk. Yang pertama ini kita baca tapping yang di atas. Aku mau Bunda. Tunggu dulu Ah. teman-teman ya, tunggu dulu. Kita tunggu konfirmasi dari si Ito Nora. Karena tadi Oke. ketika WA Bang Faruk, WA Bang Faruk, iya kan, dibilang dia mau. Dia udah bilang mau tadi, cuman Bang Faruk belum bilang sama dia sudah dibayar. Kita tunggu nanti konfirmasi sama dia ya melalui WA ya. Siap. Ketika nanti dia Siap. mau menyerahkan ke orang lain, baru nanti Bang Faruk kabarin ya. Oke, siap. Ini itu Nora udah saya naikkan, mungkin dilapor. Apa ini ada Oten yang mau naik? Apa kita naikkan Bang Faruk? Naikkan aja. Naikkan aja ya, Oten ya. Oke, itu Nora saya cabut dulu karena dia belum tersambung itu. Saya tolak dulu itu Nora. Itu Nora buat permintaan naik lagi tadi itu Nora tidak tersambung. Ntar kita naikkan dulu. Terima. Itu Nora terima. Oke. Sauma Pasaribu. Selamat malam, agama apa? Sauma Pasaribu. Selamat malam, agama apa? Kedengaran nggak suaraku itu Nora? Itu Nora, kedengaran nggak suaraku? Dengar. Ini Sauma Pasaribu, selamat malam, agama apa? Sekali lagi saya panggil, saudara tidak sahur saya turunkan. Sauma Pasaribu, selamat malam. Udah, ntar kita naik Oten lagi ya. Bang Acong, Biar- saya terima aja madunya, karena niat saya mau saya kasih sama emak saya, boleh? Boleh. Boleh Bunda. Dari Bunda saja mau diapakan. Itu sudah haknya Bunda. Oke, Itu Nora. terima kasih Bang Haknya itu Nora Acong. sudah itu.
Siap, siap sama-sama Iya. Bunda. Bang Acong orang Sulawesi ya, Makassar. Makassar, Makassar. Di mananya Makassar? Dekat dengan Bang Sulawesinya Suma. Bang. Di Daya sini, di Sudiang. Oh. Oh. Dekat dari Bang Suma. Oh, masya Allah. Iya. Iya, Saya siap. dulu pernahnya ke Jeneponto. Oh ya, di atas. Di atas ya kan? Baru ke Malakaji. Iya. Wis. Dilanjut, dilanjut. Tidak akan saya naikkan. Yang Islam aja, yang Muslim udah banyak ya. Bang Acong itu di Sulawesi, daerah Papua itu Bang Acong ya. Sulawesi daerah Papua itu ya. Betul nggak Bang Acong? Loh, Nah, setahu Lanjut, lanjut. setahu saya kata Gurunda Juma Sulawesi itu daerah Papua. Setahu saya sih. Kalau salah saya minta maaf. Itu kata Gurunda Juma. kapan pulau? Sejak kapan Pulau Celebes pindah ke Kasuari? Mau tahu aja Ustaz Filipus. Kok Celebes sudah pindah? Iya, kata Bang Juma Medan itu daerah mana? Di daerah Bali ya? Iya, iya orang jawab semua. Medan daerah Bali katanya. Waduh, jaringanku jelek ini. Iya. User selamat malam. User selamat malam. User. Oke. Saudaraku yang di bawah tolong di follow ya. Ini agak goyang komalnya, tolong di follow ya komalnya di atas ya. Disampaikan 150k dan jangan lupa di follow akun-akun di atas ya. Akun di atas tolong di follow. Ya, yang akun di atas tolong di follow ya. Yang semua di follow. Saya tidak perlu dikasih hadiah, di follow aja. Bang Acong di follow, Itu Nora di follow, Ustaz Filipus di follow, Bang Faruk di follow ya. Yang akun di atas ya tolong di follow. Daerah Jimbawe Bang, betul sekali. Sulawesi daerah Jimbawe, betul. Ini saya cari Oten dulu ya. Kalian kenapa sih kepanasan? Bianca, kenapa? Koin ini berapa sih koinnya? Berapa lah kalau dicairkan? Iya kan? Jangan gitu dong. Ajaran kasih nggak boleh kayak begitu. Ajaran kasih itu kayak saya dong. Ketika saya dihujat, difitnah, ya saya baik-baik aja gitu. Iya, oke. Roidah Silaban, selamat malam. Agama apa? Kristen, selamat malam. Selamat malam. Oke. Mau dengan siapa? Dengan Ustaz Filipus, Itu Nora? Enggak dengan siapa-siapa. Saya justru mau bertanya. Apa yang mau ditanya? Coba dengan saya aja kalau mau bertanya. Coba tanya apa yang dengan jangan dengan guru-guru saya. Apa yang mau ditanya? Ini dengan siapa saya bicara? Dengan naga laut yang jual roti, yang di atas itu, yang ada gambar roti itu. Mana roti ya? Ini saya besarkan biar tahu. Ini saya besarkan diri saya sebentar. Oke. Saya mau bertanya, Bang. Ini ya, yang saya besarkan. Ya, saya besar sebentar ya. Udah Udah baca ayatnya? Amsal 6 titik bertindih 26 ya. Udah baca? Ya. Udah? Oke, Ya. saya kecilkan saya. Oke. Apa yang mau ditanya? Saya mau tanya, kalau Muhammad itu mati selamanya ya?
Kalau Nabi Muhammad manusia wajar beliau meninggal. Tapi kalau Tuhan yang ditombak sama tentara Romawi, apakah itu Tuhan? Sama, masa ditombak sama tentara Romawi, lambungnya ditombak, dikasih apa ini racun bunga karang, apakah itu Tuhan? Masa Tuhan kok bisa ditombak? Beda dengan manusia. Jelas jawabannya ya. Saya mau Apa lagi yang tanya. Saya mau nanya, kenapa Yesus ditombak sama tentara Romawi, lambungnya dikasih bunga karang? Naga. Kenapa? Sedangkan Naga. itu Tuhan. Iya, saya Naga. naga, ya. Iya, siap. Saya bicara duluan, bukan kamu yang saya suruh bicara. Saya sudah jawab, Nabi Muhammad itu manusia wajar meninggal. Tapi kalau Tuhan wajar nggak ditombak sama tentara Romawi? Lambungnya ditombak, dikasih bunga Kasih karang. Tok Naga aja Bang Naga, kasih Tok Naga, kasih Tok Nora aja. Oh, itu Nora. Oke, Lawan. siap. Apa yang mau ditanya Mbak Kak Roida? Kalau namanya manusia itu, Kak Roida, hakikatnya itu pasti akan mati juga. Sifatnya akan mati. Karena namanya makhluk hidup tidak selamanya hidup. Karena yang namanya makhluk hidup itu adalah ciptaan. Makhluk itu ciptaan. Suatu saat akan mati gitu loh. Jadi kalau memang Yesus pernah metong di kayu salib walaupun selama 3 hari, berarti itu Yesus membuktikan bahwa dia itu juga adalah ciptaan. Gitu ya. Karena tidak mungkin dasarnya Tuhan itu bisa mati, Kak Roida. Kalau menurut akal sehat Kak Roida aja lah. Hanya makhluk yang bisa mati. Binatang mati, pohon mati, manusia mati. Wajar karena adalah makhluk. Tuhan yang mati itu tidak wajar. Nah, ketika Yesus mati walaupun selama 3 hari, itu berarti membuktikan Yesus itu hanyalah juga ciptaan. Sama seperti saya ciptaan. Cuman Yesus itu dipilih oleh Bapaknya. Kenapa Yesus dipilih oleh Bapaknya? Ya tujuannya untuk apa? Kan di dalam kitab Karoida juga ada. Yesus menerima firman dari Bapaknya dan menyampaikan firman itu, dan orang yang menerima firman itu telah menerima. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Tapi Kak Roida lupa. Yesus mengatakan mereka, bukan menuju kepada kalian. Tetapi mereka itu kepada siapa? Kepada kaumnya, yaitu siapa? Orang Yahudi, bangsa Israel, Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel. Silakan Kak Roida. Kami percaya akan itu memang betul mati, tapi itulah keagungan dia. Setelah dia mati, 3 hari setelah mati, dia bangkit kembali. Makanya Yesus itu bangkit kembali untuk menebus semua orang, bukan khusus untuk Nasrani atau Kristen. Semua termasuk kamu, saya, Faruk, Naga, Acong, Anindi gitu loh, Nara. Tidak. Aduh, jangan dong disambung. Saya akan menjawabnya itu Naga. Biarkan aja gitu. Santai, kita Kak santai. Roida. Oke, begini Kak Roida. Kalau di dalam Al-Quran kami, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa itu tidak menebus dosa. Karena apa? Yang namanya dosa perbuatan itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Saya melakukan dosa, terus tiba-tiba datang Tuhan menebus dosa saya. Nah, ini konsepnya bagaimana kakakku? Tidak mungkin. Karena apa? Kalau memang Tuhan ujung-ujungnya datang untuk menebus dosa saya, apa gunanya dosa itu diciptakan? Apa Jadi, gunanya iblis itu ada gitu loh. Jadi Jadi- begini Kak Roida. Begini Kak Roida. Di Ya. dalam kitab kakak sendiri tidak ada konsep penebusan dosa. Nggak ada. jadi gini loh, Nor, yang menebus dosa kalian Ya. itu siapa, say? Tidak ada yang menebus dosa Kak. Karena Berarti apa? tanggung sendiri. Betul. Betul Kak. Contoh, ketika kakak membuat suatu kesalahan, apakah anak kakak yang menanggung dosa kakak? Tidak Tidak. mungkin. Ya, secara simpelnya aja kakakku.
manusia itu tempat hilafnya dosa. Kecilkan, Mang. Kecilkan sedikit, Mang. Nah, ketika saya berbuat dosa, itulah gunanya kita meminta ampun kepada Allah. Sama seperti Nabi Adam ketika dia melanggar perintah Allah. Terus apakah Allah mengatakan bahwa Nabi Adam itu berdosa? Tidak. Kenapa tidak dikatakan berdosa? Karena pada waktu Nabi Adam diciptakan, belum ada yang namanya aturan-aturan, belum ada yang namanya hukum. Tidak mungkin dong Kak Roida di dalam rumah sendiri bersama suami terus membuat suatu aturan kepada anak sementara anak belum ada. Jadi apakah dikatakan dosa? Tidak. Gitu loh. Dosa itu muncul karena adanya aturan. Jadi ketika kita berbuat dosa, terus apa yang kita lakukan? Kita harus bertobat, meminta ampun kepada Allah. Karena Allah itu sifatnya salah satu mengampuni. Bukankah Allah tuh maha pengasih lagi maha penyayang? Gitu loh. Sifat-sifat yang dimiliki oleh ketuhanan itu ya itu salah satunya Kak Roida. Yaitu apa? Mengampuni. Ketika kita betul-betul bertobat. Bukan datang Kalau Tuhan. kayak gini, Nor, kalau kayak gini kau ngomong kan aku suka loh, masuk di akalku. Iya. Jangan kasar Iya. kali sayang. Lalu Bukan begitu kasarnya Kak Roida. Terkadang saudara-saudara kita yang Kristen ini, Masya Allah, mengerikan menghujat. nggak usah Naik ke didengarkan atas, itu. sudah menghujat. Bagaimanalah kami tidak marah, ya kan? Saya pun juga bisa beradab, kan begitu. Kalau Nah. dihina kan ditanggung sendiri dosanya itu. Dia sendiri nanti yang menanggung Nah, dosanya. seperti itu kakakku. Jadi kalau di dalam Islam yang namanya manusia itu akan mati, dan setelah itu akan ada yang namanya hari kebangkitan. Nah, ketika kita dibangkitkan semua, kita akan dikumpulkan di alam barzah. Di situ Allah akan mengumpulkan para malaikat-malaikat. Kenapa dikumpulkan? Ada beberapa malaikat yang akan menuliskan catatan amal kita. Ditunjukkan, oh ini amal kebaikannya seperti ini. Ini pada waktu membuat suatu keburukan akan ditimbang. Kalau amal kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, insya Allah ketika dia akan menjalani yang namanya jembatan Sirotol Mustaqim, itu akan baik-baik saja. Tapi ada memang yang mengatakan jembatan Sirotol Mustaqim itu bayangkan seperti satu helai rambut dibelah 7. Bagaimanalah tipisnya itu ya. Tapi keimanan kita nanti yang akan membawa kita melewati itu gitu. Jadi di dalam Islam itu Kak Roida, Nabi Isa itu dimuliakan oleh Allah. Tidak mungkin begini. Hukum penyalipan itu adalah hukum yang paling kejam, paling hina itu menurut bangsa Romawi pada waktu itu. Penjahat-penjahat yang kelas kakap yang sudah memang dosanya bejatnya minta ampun. Nah, itu dihukumnya dengan cara apa? Dengan cara disalibkan. Karena kalau orang Yahudi, orang yang seperti itu dirajam sampai mati. Tapi karena pada waktu itu orang Yahudi tidak ingin membunuh, makanya diserahkan kepada Pontius Pilatus. Begitu. Jadi di dalam keimanan kami, Nabi Isa itu tidak dihinakan seperti itu Kak Roida, maaf. Ya, Allah langsung mengangkat Nabi Isa tuh ke langit. Gitu loh, silakan. Oke, aku suka dengan perkataanmu. Suka dengan Ya, silakan, Kak. penjelasan. Berarti kalau kita muslim itu setelah meninggal lalu bangkit kembali ya, bangkit juga kembali ya. Ya, nanti setelah datangnya Nabi Isa yang kedua, tujuan Nabi Isa kedua itu datang untuk tidak lagi membawa syariat. Itu hanya meluruskan ajarannya. Ajaran apa? Nabi Isa itu kan belum selesai. Ajarannya itu adalah ajaran tauhid, mengesahkan satu Tuhan.
mengajarkan cuman satu Tuhan yang disembah. Jadi Yaitu Tuhan apa itu? Tuhan yang menciptakan langit dengan bumi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oh. Iyalah, kalau kami yang menciptakan langit dan bumi adalah ya Tuhan juga, Tuhan Allah. Ya. Masalahnya begini kakakku. Kalau di dalam perjanjian lama penyebutan kata Allah tuh tidak ada. Karena itu kan kitabnya Yahudi. Mereka menyebutnya tuh Yotevave, Elohim, ya kan? Nah sekarang nanti yang jadi bingung nih begini Kak Roida. Di dalam perjanjian baru, kata Allah ini dari mana Kak Roida? Kayak mana lah, saya mah bukan ahli Alkitab, tapi kita kan udah generasi penerus ini. Jadi apa yang tertulis di Alkitab itu yang kita baca. Misalnya nih, Allah itu di perjanjian baru itu sudah ada. So pasti kita generasi penerus Allah juga kita baca dan kita sebut. Gitu. Kita kan kita ini kan udah generasi keberapa gitu loh. Jadi apa yang tertulis di Al-Quran, apa yang tertulis di Alkitab saat ini itulah kita baca. Gitu loh sayang. Oh iya. Jadi begini Kak Roida. Makanya ya maaf. Kenapa di dalam Islam itu Al-Quran itu tidak diutamakan terjemahan? Ya banyak memang dari pihak Kristen selalu mengatakan apalah gunanya kalian menghafal tapi tidak tahu artinya. Karena kami meyakini Al-Quran itu adalah firman Allah. Firman Allah ketika diturunkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu menggunakan bahasa kaumnya. Contoh Nabi Musa menggunakan bahasa kaumnya yaitu bahasa Ibrani. Terus datang kepada baginda Rasulullah menggunakan bahasa kaumnya yaitu bahasa Arab, kan begitu. Apakah kami memakai terjemahan? Tidak kakakku, kami tetap memakai original. Jadi untuk menafsirkan Al-Quran kami itu butuh ilmu, setidaknya 15 ilmu. Jadi kami umat muslim tidak diperbolehkan tanpa ilmu untuk menafsirkan sesuka hati kami isi Al-Quran itu. Makanya kalau dari pihak Kristen menanyakan, kenapa di dalam surat ini, ayat ini dikatakan begini? Kami akan balikan ke originalnya. Nah, ketika originalnya kami tidak paham, kami akan menyerahkan kepada yang bagian ahli, yaitu ustadz. Ustadz yang memang sudah ada ilmu untuk mengkaji Al-Quran. Sama seperti kitab Yahudi. Orang Yahudi tidak bisa menafsirkan bahasa Ibrani-nya sesuka hati mereka. Ada kitab-kitab yang untuk menafsirkan bahasa Ibrani-nya. Nah, sekarang pertanyaannya untuk pihak Kristen. Pihak Kristen perjanjian baru menggunakan bahasa Yunani. Apakah ada tafsiran untuk kitab bahasa Yunaninya? Gak ada. Karena apa? Kalian tidak memakai bahasa original, tetapi kalian memakai langsung terjemahannya. Contoh, ketika ada pihak Kristen menanyakan, Yesus itu, Nabi Isa itu bukannya sudah wafat? Karena dikatakan, pada waktu aku dilahirkan, aku diwafatkan dan aku akan dibangkitkan. Tetapi mereka tidak kembalikan ke original. Original di situ bahasa Arabnya apa? Itu tidak dikatakan diwafatkan, berarti sudah wafat, tidak. Tetapi di situ ada kata akan diwafatkan, akan dimatikan. Ya, karena semua manusia yang hidup ini akan dimatikan oleh Allah dan dibangkitkan lagi. Itu makanya saya bilang, pada waktu seperti itu, itulah baru namanya adanya hari penghakiman. Makanya ketika pihak Kristen bertanya, yang mereka nanyakan karena baca terjemahannya, kami akan balikan ke originalnya. Kalau kami tidak tahu untuk menafsirkan itu, kami akan diam. Biarlah kami dikatakan bodoh. Biarlah kami dikatakan tidak tahu membaca Al-Quran atau tidak tahu menafsirkan Al-Quran. Karena tidak diperbolehkan bagi kami untuk menafsirkan Al-Quran. Karena itu adalah kalamullah, perkataan Allah. Harus ada ilmu yang dikuasai untuk menafsirkan Al-Quran. Makanya kami serahkan kepada ustadz yang memang paham. Apa sih maksudnya ini? Apa sih maksudnya itu? Makanya kami itu sebenarnya diwajibkan ya, anak-anak kami untuk mempelajari dari kecil untuk mempelajari Al-Quran. Gitu kakakku. Bukan mempelajari terjemahan. Gitu. Silakan. Iya.
Iya, bukan mempelajari terjemahan, tapi kan itu kan nggak semua orang Indonesia itulah, terlebih-lebih lah orang Indonesia lah saya bilangnya, yang tahu baca atau paham bahasa Arab, bahasa semestinya gitu loh. Iya, Kan nggak betul semua kan? Kak. Contoh kayak saya begini loh Kak. Saya ketika masuk Islam ini kan sudah dewasa. Jadi kemungkinan untuk mempelajarinya tuh sudah agak kurang. Tapi kan ada ustadz-ustadz kita nih. Makanya kalau di kayak di tempat kami itu kan terkadang ada yang namanya setiap sekali seminggu atau 2 kali seminggu ada kajian-kajian. Itu boleh kita bertanya. Oh, apa sih maksudnya ini Pak Ustadz, Ibu Ustazah gitu loh. Makanya itu Kak, kami menekankan kepada anak-anak kami sejak mulai dini ya untuk belajar memperdalam Al-Qur'an. Karena kalau ini prinsip saya Kak ya. Karena hidup di dunia ini sementara. Hidup di dunia ini Ya, sementara Kak. betul. Ketika nanti Allah bertanya di hari penghakiman, yang ditanya itu bukan kamu S3, kamu S2, kamu kuliah di Betul. mana, apa jurusanmu, nggak ada. Pasti yang ditanya itu tentang akhlak. Nah, bagi kami Islam ya, anak yang seorang hafiz atau hafizo, insya Allah dia bisa menyelamatkan ibunya. Ketika mungkin ibunya ini lebih banyak keburukannya daripada amal baiknya. Itu makanya kami itu berusaha bagaimana anak kami itu mendapatkan pelajaran tentang Islam lebih dalam daripada pelajaran umum. Kalau prinsip saya Kak ya, kejarlah akhirat, dunia akan mendekatimu. Itu prinsip saya.